Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas adalah video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang tugas admin Erapor SMP. Sebelum lanjut, diinformasikan kembali bahwa update aplikasi Erapor berbeda dengan update aplikasi Dapodik. Sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi Dapodik itu diupdate setiap semester karena memang aplikasinya dibuat hanya berlaku untuk satu semester. Makanya setiap pergantian semester atau pergantian tahun pelajaran, aplikasi Dapodik dirilis versi terbarunya. Lain halnya dengan aplikasi Erapor, nanti ada update terbaru apabila ditemukan terjadi masalah atau ada kebijakan-kebijakan baru tentang penilaian. Namun kenyataannya masih banyak di antara kita yang beranggapan bahwa aplikasi Erapor itu diupdate tiap semester. Padahal untuk memunculkan semester berjalan di aplikasi Erapor cukup melakukan sinkron data Dapodik. Sebagai contoh, di sini semester yang tampil itu masih 2020-2021 ganjil. Padahal sekarang sudah 2020-2021 genap. Untuk memunculkan tahun pelajaran 2020-2021 genap, silahkan login dulu di tahun pelajaran ini. Jadi ini sebagai contoh. Kita masuk dulu di tahun pelajaran 2020-2021 ganjil. Kemudian ambil data Dapodik, lalu sinkron data semester. Jadi di sini kita lihat data semesternya ada 13. Nah, untuk memunculkan tahun pelajaran yang baru atau semester yang berjalan, klik sinkron data semester. Nah, di sini jumlah data semesternya sudah bertambah menjadi 14. Selanjutnya silahkan logout. Nah, di sini sudah muncul tahun pelajaran 2020-2021 genap. Selanjutnya silahkan login di tahun pelajaran ini. Lalu ambil data Dapodik. Jadi di sini kita akan mengambil data Dapodik untuk tahun pelajaran yang baru. Jadi tidak perlu menunggu update aplikasi Erapornya seperti aplikasi Dapodik. Jadi ketika aplikasi Dapodik terbaru sudah rilis, maka untuk aplikasi Erapor cukup melakukan sinkron data semester untuk memunculkan semester terbaru. Baiklah, selanjutnya kita masuk di data referensi lokal. Di sini ada beberapa menu. Jadi yang pertama, Mapping Mapel K13. Di sini kita akan mengelompokkan mata pelajaran dan memberi nomor urut. Jadi yang pertama untuk pendidikan agama itu dia masuk kelompok A. Agama nomor urut 1. Kemudian PPKN kelompok A. Bahasa Indonesia juga. Kemudian olahraga itu kelompok B. Jadi BK tidak usah di mapping. Kemudian seni budaya, prakarya. TIK juga tidak usah di mapping. Jadi TIK di sini tidak di mapping karena dia sama seperti BK. Dia sifatnya pembimbingan. Jadi tidak masuk di cetak rapor. Nah, selanjutnya kita beri nomor urut tiap mata pelajaran. Jadi agama itu nomor urut 1, kemudian PKN 2, 3, bahasa Inggris itu 7, 4, 5, 6, kemudian PJOK 9, seni budaya 8, prakarya 10. Jadi nomor urutnya itu diurut saja sampai 10.
Ya, jangan karena di sini kelompok B lalu dimulai lagi dari angka 1. Jadi diurut saja sampai 10. Kenapa? Jika misalnya di kelompok B kita memulai lagi dari nomor 1, artinya ini kan kelompok A ada 7 mata pelajaran, artinya nomor 1 sampai 7. Lalu di kelompok B karena ada 3, diurut lagi 1, 2, 3. Nah, jika seperti itu urutannya, misalnya seperti ini. Ini jadi 2, ini 1, ini 3. Nah, maka pada saat sinkron nilai ke Dapodik, di Dapodik itu akan muncul 2 nomor urut 1. Jadi agama itu nomor urut 1, lalu seni budaya juga nomor urut 1. Padahal kan seharusnya berurut 1 sampai 10. Jadi di sini diurut saja sampai nomor 10. Oke, setelah itu klik simpan. Bagaimana jika di sekolah itu ada pendidikan agama Kristen atau Hindu, Buddha, dan seterusnya? Untuk memunculkan mata pelajaran agama yang lain, pastikan sudah diinput di menu pembelajaran pada Dapodik. Nah, misalnya seperti ini. Kita masuk rombongan belajar, pilih reguler. Lalu pilih pembelajaran. Nah, misalnya di sini kita ingin menginput pendidikan agama Kristen. Jadi nanti pembelajarannya diisi pendidikan agama Kristen jika di kelas tersebut ada peserta didik yang beragama Kristen. Setelah saya cek ternyata untuk kelas 71 itu tidak ada peserta didik yang beragama Kristen. Jadi ini saya tutup. Peserta didik yang beragama Kristen itu adanya di kelas 75. Jadi saya masuk di rombel 75, pilih pembelajaran, kemudian dipilih nama guru agama Kristennya, udah isi nomor SK, kemudian jamnya dinolkan saja. Jadi di sini 0. Jadi untuk yang agama minoritas jamnya dinolkan saja. Nah, lalu simpan. Setelah selesai, silahkan sinkron Dapodiknya. Setelah sinkron, baru lakukan ambil data Dapodik. Jadi data yang diambil oleh aplikasi eRapor hanya data Dapodik yang sudah disinkronkan. Kalau Dapodiknya belum disinkronkan, maka perubahan data yang kita lakukan tadi tidak akan masuk di aplikasi eRapor. Oke, selanjutnya atur pembelajaran, pilih kelas, kemudian klik simpan. Nah, ini tujuannya untuk memunculkan daftar mata pelajaran di akun guru. Jika tidak melakukan simpan pada atur pembelajaran, maka biasanya ketika guru-guru login, daftar mata pelajaran maupun kelasnya kadang tidak muncul. Jadi silahkan simpan atur pembelajaran. Cukup satu kelas saja, tidak usah disimpan untuk semua kelas. Kemudian KKM. Nah, ini juga salah satu data yang kadang dilewatkan oleh admin eRapor. Akhirnya ketika guru-guru sudah menginput nilai, di nilai akhirnya itu akan kosong. Ya, penyebabnya karena tidak diinput KKM. Input KKM ini bisa diinput satu per satu, dipilih mata pelajaran, kelas, lalu masukkan KKM. Misalnya KKM-nya 80, klik simpan. Nah, bisa juga melalui format impor KKM mata pelajaran. Silahkan download. Jadi download format impor. Lalu isi KKM. Jadi misalnya KKM-nya sama 80 semua. Kemudian klik simpan. Nah, silahkan pilih file.
kemudian upload data KKM, klik simpan. Nah, maka KKM untuk semua mata pelajaran dan semua tingkatan sudah masuk. Selanjutnya masuk menu interval predikat. Jadi ini otomatis setelah diinput KKM tadi, maka intervalnya akan otomatis muncul. Jadi ini batas bawah untuk predikat C, batas bawah predikat B, dan batas bawah predikat A. Kemudian butir-butir sikap. Di sini butir-butir sikapnya, jadi sikap spiritual, kemudian sikap sosial. Jika ingin menambahkan butir sikapnya, misalnya di sini kita ingin menambahkan sikap sosial, jadi klik tambah butir sikap, pilih sosial, kodenya. Tadi sikap sosialnya sudah ada 6, berarti ini 70. Kita ikuti saja pengkodeannya yang tadi. Kemudian misalnya kita ingin memasukkan kerja sama, kemudian klik simpan. Nah, di sini butir sikapnya sudah bertambah. Oke, kemudian data kompetensi dasar. Jadi ini data kompetensi dasarnya. Jadi di versi 2.2 ini mengakomodir 3 kurikulum. Jadi yang pertama sesuai Permen 37, kemudian yang kedua penyederhanaan Balitbang, yang ketiga kurikulum mandiri yang dikembangkan khusus oleh pihak sekolah. Jadi jika ingin menambahkan silahkan klik tambah kompetensi dasar. Misalnya Indonesia kelas 7, pengetahuan, semester, kemudian kodenya, kompetensi dasar, ringkasannya, lalu pilih mandiri. Jadi misalnya kita ingin membuat KD mandiri, lalu klik simpan. Kemudian selanjutnya yang harus dikerjakan oleh operator adalah input tanggal rapor. Akan tambah tempatnya Makassar. Tanggalnya silahkan dipilih misalnya 26 April dan klik simpan. Selanjutnya ada leger nilai di sini untuk melihat dan mencetak leger. Kemudian ada cetak rapor. Kemudian input nilai ujian sekolah. Disilahkan nanti diinput nilai ujian sekolahnya, lalu kirim nilai. Jika seluruh nilai sudah selesai, tidak ada lagi perubahan nilai. Kemudian backup. Ini yang paling penting. Jadi admin e-rapor setiap selesai melakukan penginputan nilai atau ada perubahan data yang masuk ke aplikasi e-rapor, sebaiknya sebelum ditutup aplikasi e-rapornya lakukan backup terlebih dahulu. Untuk melakukan backup data e-rapor, caranya tinggal klik backup data e-rapor SMP. Nah, setelah muncul pesan berhasil seperti ini, klik kembali, kemudian hasilnya cek di drive C, folder backup restore e-rapor. Kemudian masuk di folder backup. Di sini akan tampil beberapa file backup e-rapor sesuai dengan banyaknya proses backup yang telah dilakukan. Jadi nama filenya itu sesuai dengan tanggal proses backup dilakukan. Seperti ini, tahun 2021, bulan 4, tanggal 24. Nah, filenya ini tinggal di copy ke flash disk atau hard disk, atau ingin disimpan di Google Drive. Jadi silahkan simpan di tempat yang dirasa paling aman. Kenapa harus backup? Karena jangan sampai tiba-tiba aplikasinya error atau laptopnya bermasalah. Jika seandainya aplikasinya bermasalah, kemudian ada backup, maka selanjutnya setelah melakukan install ulang aplikasi, sisa merestore data e-rapor. Cara untuk restore data e-rapor, jadi masuk di restore data, kemudian pilih file, kemudian pilih file backup terbaru,
klik open, lalu klik restore data e-rapor SMP. Jadi di sini proses restore-nya berhasil. Klik keluar. Selanjutnya kita tinggal login kembali ke aplikasi e-rapor. Jika tidak ada file backup, kemudian e-rapor bermasalah, maka mau tidak mau harus mengulangi lagi dari awal. Makanya diingatkan kepada teman-teman admin e-rapor agar senantiasa melakukan backup data sebelum menutup aplikasi e-rapornya. Lalu hasil backupnya disimpan di beberapa tempat yang dirasa aman. Baiklah, itulah tadi beberapa tugas admin e-rapor sebelum guru-guru melakukan penginputan nilai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.